Shalom anak-anak, selamat datang di kelas matematika bersama dengan Ibu Keke. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Namun sebelum kita lanjut untuk belajar pecahan senilai ini, Ibu akan memberikan satu pertanyaan. Menurut anak sekalian, apa itu pecahan? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, bisa kasih tahu ke Ibu lewat Japri ya. Oke. Nah, hari ini Ibu mau kasih tahu sesuatu buat kalian ya. Ibu memiliki makanan kesukaan atau makanan favorit Ibu ya. Apa sih makanan favorit Ibu itu? Nah, makanan favorit Ibu adalah pizza ya. Oke. Ibu mau bertanya, ada berapa jumlah pizza di gambar di samping ini? Ada berapa? Ya, betul. Ada satu. Kemudian Ibu mau memberikan lagi sebuah gambar. Ini juga sama ya, masih pizza. Tapi coba perhatikan. Bagaimana dengan pizza yang kedua? Ada berapa pizza di samping? Tetap satu, tapi dia dipotong-potong. Menjadi berapa bagian? 8 bagian. Nah, Ibu akan memberikan satu contoh lagi supaya kalian bisa mengerti apa yang dimaksud dengan pecahan. Selain Ibu menyukai pizza, Ibu juga suka untuk... Ayo, ini gambar apa? Gambar coklat. Ibu tahu pasti anak-anak di sini banyak yang suka coklat ya. Ibu juga suka coklat. Oke. Pertanyaannya adalah, ada berapa jumlah coklat di samping? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa? Ada 12 buah coklat. Kemudian, bagaimana ketika coklat ini dibagi menjadi 2? Berapa? Ya, yang sebelah kiri ada 6 bagian, sebelah kanan juga ada 6 bagian. Bagus sekali. Menurut anak-anak, dari penjelasan Ibu mengenai pizza dan coklat ini, pecahan itu apa sih? Nah, Ibu beritahu ya. Jadi, pecahan adalah bagian-bagian kecil dari suatu benda. Seperti contohnya tadi, pizza. Pizza yang tadi itu ada satu. Tapi ketika dia dipotong-potong, dia terbagi menjadi 8. Sama juga seperti coklat ini. Awalnya dia ada 12, ya. Kemudian dibagi menjadi 2. Sebelah kiri menjadi 6, sebelah kanan juga menjadi 6. Nah, setelah kita mengerti tentang arti dari pecahan ini, Ibu juga akan memberitahu kepada kalian apa aja sih yang ada di dalam pecahan itu. Nah, hal ini disebut dengan unsur-unsur pecahan. Apa sih? Yuk, kita perhatikan bersama-sama ya. Misalkan ada A garis B. Ibu tunjukkan ya. A garis B. Coba perhatikan. A garis B. Maksudnya apa sih, Bu? Oke. Bagian A kita sebut sebagai pembilang. Apa anak-anak? Pembilang. Sedangkan bagian B kita sebut dengan penyebut. Jadi bagian atas namanya adalah pembilang dan bagian B namanya adalah penyebut. Yang ada di atas garis ini tidak harus A, dia bisa berupa angka. Yang di bawah garis juga tidak hanya B, bisa huruf lain dan juga bisa angka. Oke, A garis B, pembilang garis penyebut. Ya, dalam pecahan kita tidak membacanya seperti itu. Bagaimana cara kita membaca? Kita perhatikan bersama-sama. Cara membaca pecahan.
A garis B itu salah ya, tetot, salah. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah seperti ini. A per B. Jadi garis yang ada di tengah ini kita baca sebagai per. Di antara A dan B terdapat kata per. Jadi cara bacanya adalah A per B. Kalau di sini adalah B, di bawahnya C, berarti B per C. Setiap di antara suatu angka atau suatu huruf ada garis ini yang dibaca dengan per. Oke, sudah bisa ya? Tut. Nah, setelah kita tahu nih bagaimana cara membacanya, kita tahu apa saja yang ada di dalam pecahan, kita tahu arti dari pecahan, sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara kita menentukan pecahan. Oke, Ibu akan memberikan satu contoh. Eri dibelikan oleh papanya sebuah pizza yang dipotong menjadi 8 bagian. Lalu Eri mengambil satu potong pizza untuk dia makan. Bagaimana cara menuliskannya dalam pecahan? Maksudnya apa sih, Bu? Kita perhatikan bersama-sama. Ada pertanyaannya. Berapa banyak pizza yang diambil oleh Eri? Kita baca. Ada berapa? Ya, Eri mengambil satu potong pizza. Berarti jawabannya adalah 1. Oke. Kemudian, pertanyaan kedua. Berapa jumlah semua potongan pizza? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Ingat, setiap di antara dua angka seperti ini harus ada garis yang kita sebut sebagai per. Ya, kita sebut sebagai per. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah 1 per 8. 1 per 8, bukan 1 garis 8. Ya. 1 ini adalah apa tadi yang di atas namanya apa? Pembilang. Dan 8 yang ada di bawah namanya apa? Penyebut. Saya anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi. Ibu punya pertanyaan di sini, ya. Koko mempunyai sebungkus coklat. Koko membagikannya kepada Cici, ya. Ini punya Koko awalnya, ya. Kemudian Koko membagikan sebagian kepada Cici. Pertanyaannya adalah, coba tuliskan bentuk pecahan dari coklat yang dimiliki Koko dan coklat yang dimiliki Cici. Nah, untuk hal ini silakan jawab di LKS yang sudah Ibu berikan ya. Oke. Ini soal nomor 1-nya. Ya. Kalian tinggal isi. Ada berapa banyak coklat milik Cici? Ada berapa? Silakan hitung, tulis di sini. Berapa jumlah coklat seluruhnya? Kalian hitung, kalian tulis di bagian B-nya. Kemudian soal nomor 2 juga sama. Kalau yang ini A-nya adalah milik Koko. Nah, tapi jawabannya bukan A per B ya. A-nya ini harus diganti dengan angka jumlah coklat yang dimiliki oleh Koko. Silakan dijawab di LKS masing-masing ya. Oke, kita lanjut kembali ya. Oke, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menentukan pecahan dengan adanya daerah arsir. Apa sih itu daerah arsir? Nanti kalian akan belajar sembari menunjukkan suatu gambar ini ya. Oke, di sini terdapat gambar yang menunjukkan bahwa ada 4 kotak ya. Daerah arsir maksudnya adalah daerah yang Ibu berikan tanda. Saya kalau Ibu gini, nah, tapi tidak terlihat ya. Ibu akan berikan tanda dengan Ibu memberikan warna kuning. Ketika Ibu memberikan warna pada satu kotak ini, lihat di sini ada bentuk pecahannya. Bentuk pecahannya adalah 1 per 4. Angka 1 ini menunjukkan
bahwa ada satu kotak yang ibu berikan tanda atau ibu warnai atau disebut dengan daerah yang diarsir, ya, daerah yang kita tandai. Karena hanya satu kotak, maka yang di sini dituliskan 1. Sedangkan 4 ini berasal dari adanya 4 kotak seluruhnya. Angka 1 ini adalah pembilang dan angka 4 ini adalah penyebut, ya. Berarti pembilang menuliskan banyaknya daerah yang kita arsir. Sedangkan penyebut ini adalah banyaknya seluruh daerah. Nah, kalau ibu tambah lagi warnanya. Nah, jadi ada berapa kotak yang kita warnai? 2. Makanya di sini dia pembilangnya berubah jadi angka 2. Tambah lagi, ibu tambah lagi 1 kotak, berarti ada 3 kotak yang ibu arsir, ibu warnai, ibu tandai. Makanya pembilang di sini berubah menjadi 3. Kenapa yang di bawah ini tidak berubah? Apakah ada tambahan kotak di sini? Tidak, ya, tetap 4, ya. Makanya penyebut tidak akan berubah kecuali kalian tambahkan kotaknya. Nah, ibu berikan lagi 1. Berarti ada berapa daerah yang ibu warnai, ibu arsir? Ada 4. Makanya dia menjadi 4 per 4. Yang di atas namanya pembilang, yang di bawah namanya penyebut. Sekarang ibu punya soal untuk kalian kerjakan. Ibu mau melihat apakah kalian sudah mengerti apa yang ibu jelaskan tadi. Nah, lihat di sini ada 1 buah lingkaran yang ibu bagi menjadi berapa bagian. Ibu tidak akan kasih tahu, ya. Kemudian ibu memberikan warna pada ada berapa daerah yang ibu warnai, ya. Oke, pertanyaannya adalah tuliskanlah bentuk pecahan dari daerah yang berwarna kuning. Kalian lihat ada berapa daerah, kemudian kasih tanda per banyaknya daerah, ya. Kalau kalian masih belum mengerti, bisa lihat di slide yang sebelumnya. Soal nomor 4-nya adalah, kalau yang ini lihat berwarna kuning, nomor 4-nya lihat daerah yang berwarna hijau, ya. Tuliskan bentuk pecahan dari daerah yang berwarna hijau. Silakan kalian kerjakan di LKS, ya. Berusahalah untuk mengerjakannya sendiri. Nah, sekarang adalah waktu kalian untuk mengerjakan soal latihan. Selamat mengerjakan. Tetap andalkan Tuhan ketika kalian mengerjakan soal, supaya kalian bisa fokus untuk mengerjakan soalnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.